Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, keimanan, keislaman, sehingganya kita dapat menjalani keseharian kita tanpa adanya halangan sesuatu apapun. Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau di hari kiamat. Kembali lagi di sini bersama saya Muhammad Asgaf Asnan Siregar, SHMH, di channel Kuliah Teknokrat. Di sini saya akan membawakan tema yaitu fikih munakahat. Jadi ada beberapa subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah arti dari pernikahan itu sendiri. Kemudian tujuannya, selanjutnya adalah apa saja yang menjadi rukun-rukun dalam melaksanakan pernikahan. Selanjutnya setelah pernikahan, apa yang menjadi kewajiban antara suami dan istri. Baru selanjutnya adalah hikmah pernikahan. Langsung saja kita masuk ke dalam arti dan hukum pernikahan. Jadi nikah itu menurut syariat atau menurut syarak artinya adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara laki-laki dengan wanita untuk menghalalkan hubungan keduanya dengan sukarela dan persetujuan kedua belah pihak dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih itu pengertiannya. Kemudian apa yang menjadi hukum nikah atau apa saja hukum nikah? Jadi hukum nikah ini asalnya adalah mubah atau boleh. Tetapi kemudian hukum mubah ini bisa berubah sesuai dengan keadaan orangnya. Jadi artinya setiap orang itu memiliki hukum yang berbeda-beda dalam melaksanakan pernikahan. Yang pertama adalah nikah bisa menjadi sunnah atau dianjurkan bagi siapa? Bagi orang yang telah ingin menikah, artinya dia telah punya hasrat ingin menikah, dan dia telah mampu, artinya mampu di sini itu secara finansial untuk membiayai diri dan juga istrinya. Kemudian dia masih mampu untuk mengendalikan diri. Artinya dia tidak takut kalaupun dia belum segera menikah untuk terjerumus kepada kemaksiatan. Maka orang yang seperti ini dijatuhi hukum sunnah. Kemudian yang kedua, nikah itu bisa menjadi wajib. Artinya wajib itu harus. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang memang juga sudah ingin menikah. Kemudian dia juga telah mampu secara ekonomi atau finansial dan dia khawatir akan berbuat kemaksiatan. Nah, orang yang seperti ini itu maka dia telah terkena hukum wajib untuk melaksanakan pernikahan. Kemudian selanjutnya adalah nikah bisa menjadi makruh bagi siapa? Bagi orang yang dia sudah ingin untuk melaksanakan pernikahan, tetapi dia belum mampu secara finansial. Artinya dia belum mampu untuk memberi nafkah kepada calon istrinya itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah nikah menjadi haram. Kenapa bisa menjadi haram? Apabila dalam pernikahan itu tadi ada maksud untuk menyakiti pasangan. Maka dengan seperti itu nikah yang dijalankan hukumnya adalah haram. Nah, maka
hukum nikah itu berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi setiap orang. Kemudian apa ayat yang menjelaskan tentang pernikahan? Di sini ada dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Artinya adalah, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untuk kamu istri dari jenismu, artinya dari manusia, supaya kamu tentram bersamanya. Dan Dia menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir. Kemudian kita masuk kepada tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan apa saja? Ada banyak tujuan pernikahan. Yang pertama adalah untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup. Itulah dimaksud dengan sakinah itu tadi. Sakinah itu artinya adalah tenang. Jadi salah satu upaya kita untuk memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup itu adalah dengan melaksanakan pernikahan. Kemudian yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual secara sah dan diridhoi Allah. Jadi artinya kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan batin ya, kebutuhan rohani yang itu bisa dipenuhi dengan cara melakukan pernikahan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dan dalam agama. Jadi bagi seseorang yang ingin memiliki keturunan yang sah dan diakui baik secara hukum negara maupun hukum agama, maka cara satu-satunya ialah dengan melakukan pernikahan. Kemudian setelah mengetahui apa saja itu tujuan pernikahan, kita masuk kepada rukun nikah. Jadi rukun itu berasal dari bahasa Arab ar-ruknun, yang artinya adalah asas-asas atau dasar. Maka di sini rukun itu dasar nikah, artinya harus dipenuhi. Karena apabila tidak dipenuhi, maka pernikahan yang dilangsungkan itu tidak sah. Kemudian apa saja yang menjadi rukun-rukun nikah? Pertama adalah calon suami, artinya jelas kelaki-lakiannya. Kemudian yang kedua adalah calon istri, yaitu seorang perempuan. Kemudian selanjutnya adalah wali dari pihak perempuan. Kemudian selanjutnya adalah dua orang saksi yang bertugas untuk menyaksikan jalannya pernikahan. Kemudian yang terakhir adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu artinya serah terima yang dilakukan oleh wali pihak perempuan. Nah, kelima hal ini adalah rukun nikah. Apabila ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka pernikahannya tidak menjadi sah. Dan apabila pernikahan tersebut tidak sah, maka hubungan yang dilakukan oleh suami dan istri tadi adalah hubungan yang tidak halal. Kemudian selanjutnya, setelah mengetahui rukun, kita akan membahas lalu siapa sih yang berhak menjadi seorang wali. Jadi kita harus ketahui dulu, wali itu adalah orang yang terdekat dengan mempelai wanita. Siapa saja orang-orang tersebut? Di sini yang pertama adalah sudah pasti ayah kandung. Jadi ayah kandung itu adalah
wali yang paling berhak untuk menikahkan anak perempuannya. Kemudian jika tak ada, maka berpindah kepada kakek dari mempelai perempuan. Jikalau tak ada, maka kepada saudara laki-laki yang seibu dan sebapak. Artinya saudara kandung laki-laki yang seibu sebapak. Jikalau juga tidak ada, maka saudara laki-laki yang sebapak saja. Kemudian jika juga tidak ada, maka anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak. Atau biasa mungkin kita menyebutnya dengan ponakan. Ponakan laki-laki kandung. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Ya sama, ponakan laki-laki kandung tetapi saudara yang sebapak kita. Kemudian beralih kepada saudara bapak yang laki-laki atau disebut dengan paman. Paman laki-laki dari bapak. Kemudian jika pun tidak ada, maka turun kepada anak laki-laki paman dari pihak bapak, berarti sepupu. Kemudian jika semua ini tidak ada, maka barulah seseorang itu boleh untuk menggunakan yang namanya wali hakim. Seperti itu. Jadi wali hakim itu apa? Wali hakim itu adalah wali yang telah disiapkan oleh pemerintah kepada orang-orang yang tidak memiliki wali. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah apa yang menjadi syarat seseorang bisa menjadi wali atau menjadi saksi dalam pernikahan. Pertama, walinya itu wajib beragama Islam. Jikalau semisal walinya tidak beragama Islam, maka tidak berhak dia untuk menjadi wali bagi anaknya. Begitupun dengan saksi nikah, itu wajib beragama Islam. Kemudian adalah laki-laki. Jadi wali itu harus dari laki-laki. Kemudian wali tersebut atau saksi tersebut telah dewasa atau disebut dengan baligh. Baligh itu ketika seseorang telah berumur 15 tahun ke atas. Atau bagi laki-laki yang sudah mimpi basah, atau bagi perempuan yang telah datang bulan. Kemudian adalah yang berakal sehat. Jadi jikalau mungkin akalnya terganggu, maka dia tidak sah untuk menjadi seorang wali atau menjadi seorang saksi. Kemudian kita akan membahas mengenai yang namanya ijab qabul. Jadi ijab itu adalah ucapan seorang wali mempelai wanita yang sedang menikahkan. Bisa kita namakan dengan serah seperti ini. Kemudian qabul adalah jawaban dari mempelai laki-laki ketika menerima pernikahannya. Jadi ijab dan qabulnya adalah serah terima yang dilakukan oleh wali perempuan, kemudian diterima oleh mempelai laki-laki. Kemudian apa yang menjadi syarat dari ijab qabul? Di sini yang pertama, ijab qabul itu harus dilakukan dalam satu majelis. Satu majelis itu artinya satu tempat, ya. Kemudian ijab dan qabul itu tidak boleh mengandung persyaratan tertentu gitu. Misal persyaratan apa ya? Persyaratan misalnya untuk menebus hutang atau yang lain-lain. Artinya ijab qabul itu harus murni. Kemudian selanjutnya ijab qabul itu harus dilakukan dengan jelas, mudah, dan tunai. Atau tunai itu artinya langsung saat itu juga. Jadi tidak boleh terputus gitu ketika melaksanakan ijab dan qabul. Kemudian kita akan beralih kepada subbab yang selanjutnya, yaitu siapa-siapa saja orang yang tidak boleh kita nikahi. Di sini ada beberapa sebab. Yang pertama adalah haram dinikah sebab keturunan.
Siapa saja yang dimaksud? Pertama adalah ibu kandung. Kita diharamkan menikahi ibu kandung dengan alasan apapun. Karena itu adalah keturunan seperti itu. Yang kedua, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Artinya anak perempuan, cucu, dan lain-lain. Kemudian adalah saudara perempuan dari ibu. Berarti bisa kita sebut sebagai tante atau mungkin bibi. Itu tidak boleh untuk kita nikahi. Kemudian selanjutnya adalah bibi atau saudara perempuan dari pihak ayah. Selanjutnya anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya, berarti ponakan ya. Ponakan itu tidak boleh dinikahi. Kemudian ya sama saja ponakan tetapi dari pihak perempuan. Seperti itu.